Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSC MSc, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita mengudara terus memandirikan riset-riset mahasiswa Indonesia dengan kajian-kajian riset yang mendalam, terbarukan, dan memberikan novelty-novelty yang dapat dibanggakan oleh Rado Institute tentunya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupgrade atau mempertajam suatu riset artikel lama, yang mana artikel yang mencoba memodelkan tinggi ombak tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2004 yang lalu. Itu akan dimodelkan menggunakan mixture distribution, yaitu mixture dua Weibull, oke, gabungan dari fungsi densitas dua Weibull, yang mana kita akan menggunakan teknik Bayesian Bayesian Markov chain Monte Carlo untuk mengestimasi parameter. Jadi kita mempunyai data tinggi ombak tsunami Aceh tahun 2004 lalu yang menghancurkan Aceh. Kita mempunyai data tinggi ombaknya di beberapa daerah, yang tentu data ini diambil dari satelit NASA, dan kita akan coba memodelkan data tinggi ombak tsunami Aceh tersebut dengan menggunakan model mixture dari gabungan dua Weibull, dua fungsi densitas Weibull, dan kita menggunakan Bayesian MCMC untuk mengestimasi parameternya. Oke, kajian pagi ini kita lihat bersumber dari suatu riset artikel yang sangat baik sekali. Oke, bersumber dari suatu riset artikel yang kita temukan, yaitu riset artikel tersebut terbit di Applied Mathematical Science tahun 2018 dengan judul Best Fit Probability Model for Run-Up High Tsunami in Aceh Using Some Mixture Distribution. Jadi dari riset artikel ini kita diberikan beberapa model tentang mixture distribution untuk memodelkan tinggi ombak tsunami di Aceh. Di antara model-model yang diberikan adalah model mixture log normal, mixture Weibull, mixture gamma, dengan masing-masing log normal, Weibull dan gamma diberikan pada tabel 2. Jadi ini adalah model yang akan kita gunakan, terutama nanti kita menggunakan mixture Weibull. Oke, mixture Weibull P dikali dengan fungsi densitas Weibull, oke, ditambah dengan 1 kurang P dikali fungsi densitas Weibull dengan parameter K2 dan C2 seperti pada tabel yang Anda lihat pada Weibull. Nah, ini Weibullnya. Ini tanpa mixture, dan ini adalah mixture Weibull dengan dua campuran. Oke, dua campuran. Nah, model ini akan kita gunakan untuk mendapatkan parameternya. Tentu ada 5 parameter nanti yang kita dapatkan. Model P-nya berapa, K1-nya berapa, C1-nya berapa. Di mana K1 nanti dalam kajian ini disebut dengan alfa, C1 theta, K2 eta, C2-nya gamma. Jadi kita beri nama. Jadi tidak K1, tapi kita beri K1 ini namanya nanti adalah theta, K1 alfa, C1 theta, K2 nanti kita beri nama eta, dan C2 gamma. P tetap P. Ada 5 parameter yang akan kita lakukan. Sehingga berdasarkan density plot, memang nanti dia seolah-olah ada 2 kali gelombang seperti yang gambar-gambar yang seperti fungsi densitas merah, hitam, dan kuning ini, yang ada mixture ini, nampaknya gelombangnya nampak. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari keberadaan dari suatu mixture dalam suatu data. Jadi kalau kita lihat histogramnya seperti gambar 1 pada riset artikel ini, terdapat 2 gelombang, 2 atau 3 mungkin lebih, kita katakan secara dominan 2 saja, ada 2 puncak yang tertinggi. Nah, kalau kita anggap ini sebagai 2 gelombang saja, oke? Nah, dengan menggunakan teknik Bayesian MCMC, kita akan coba hasilkan parameter-parameter tersebut. Oke, kita coba.
Kalau dalam riset artikel ini dia menggunakan maksimum likelihood. Oke. Dalam riset artikel ini teknik untuk mendapatkan modelnya digunakan maksimum likelihood, maksimum log likelihood. Oke. Dari data yang sama, nanti ini data sebagian data diberikan dalam riset ini seperti pada tabel 1. Ada di daerah Sigli dengan letak latitude longitude ada tinggi ombak tsunami 4,07, di daerah lain ada 5,10, ada yang 20,07. Nah, data ini nanti akan kita gunakan. Itu ini sebagian data. Datanya itu banyak. Kita gunakan data yang sama untuk kita lakukan estimasi parameter menggunakan teknik Bayesian MCMC. Oke, coba kita buka R kita sama-sama. Nah, ini data tsunami Aceh yang kita maksudkan tadi, kita run saja, data Z, data tsunami Aceh, data yang sama yang digunakan oleh riset artikel pada tahun 2018. Oke, data yang sama, kita run. Kita lihat. Nah, ini data Z kita, nah, itu data tombak Aceh. Jadi kalau kita lihat di Aceh itu memang ada yang tingginya sekitar 30 meter. Wow, apa kan? Habis ada 34. Allah Akbar, tinggi sekali 34 meter di Aceh itu. Tinggi ombak tsunami Aceh. Sampai 34 cm, 34 cm, 34 meter. Allah Akbar. Satu batang kelapa yang tinggi ini. Wajar saja hancur belah hancur ya. Memang merupakan bencana yang sangat dahsyat sekali. Dengan tinggi ombak 34,85. Allah Akbar. Nah, setelah kita jalankan data, kita lakukan proses Bayesian MCMC. Kita telah tahu bahwa Bayesian MCMC merupakan mengupgrade posterior density dengan cara mengalihkan likelihood dan prior density. Priornya non informatif, kita gunakan normal saja. Nah, ini adalah fungsi densitas campuran Weibull. Jadi kalau Anda lihat di Weibull dalam R itu fungsi densitas Weibull. Jadi dalam R itu sudah ada fungsi densitas Weibull. Tidak perlu kita tuliskan lagi model matematisnya karena dalam R sudah ada. Nah, dengan model-model Z data, nah T ini tadi K1 dalam riset artikel tadi disebut K1, ini C1. Dalam R kita sebut T dan I. Dan Weibull yang kedua adalah TA dan EA. Oke? Dan ini adalah P. Dalam riset artikel tadi P, di sini kita sebut U, di sini 1 kurang U. Jadi inilah fungsi densitas mixture, campuran dua Weibull tadi. Nah, dengan menggunakan perkalian prod. Oke, prod. Jadi dia merupakan suatu fungsi likelihood. Nah, ini adalah program likelihood dari mixture distribution. Nah, jangan lupa parameter U itu tidak boleh kecil dari 0 dan tidak boleh besar dari 1. Maka U kita katakan kalau kecil dari 0 dia akan 0. Oke? Kalau dia besar dari 1 dia akan 0. Oke, begitu seterusnya. Nah, ini kita mulai lakukan proses Bayesian MCMC. Kita akan membakar sebanyak 10.000 kali, memburning. Dengan data T dan E dengan 5 parameter nanti akan kita burning, yaitu U, T, E, dan TA dan EA. Jadi ada parameter U, parameter T, parameter E, parameter TA, dan EA yang akan kita lakukan proses posterior upgrade posterior density dengan memberikan prior non informatif pada setiap parameter U, R normal 04, R norm distribusi normal, WT ini adalah WA dan ini adalah WTA dan ini adalah WA. R norm itu merupakan distribusi normal. Jadi kita akan menjadikan priornya itu normal, oke? Nah, lalu kita akan laksanakan proses dari setiap parameter ini, proses upgrade posterior density 10.000 kali. Contoh ini adalah posterior density, ini adalah likelihood dari mixture to Weibull, dan ini adalah prior informatif atau prior density non informatif. Oke, untuk 5 parameter. Yang pertama parameter U dulu. Lalu dilanjutkan dengan parameter T,
Lalu kita lanjutkan dengan mengupgrade parameter T sudah TE, ini adalah parameter TA, oke, dan ini adalah parameter EA. Jadi ada 5 proses upgrade density posterior, oke, di mana kita tahu seperti kita sampaikan berulang-ulang, proses upgrade posterior density merupakan perkalian dari likelihood dan prior non-informatif. Oke, coba kita runkan. Ingat, runnya ini agak lama. Kita coba saja, kita runkan seluruhnya. Kita runkan, oke. Nah, kita biarkan saja dia berproses. Ini merupakan suatu kajian yang sangat menarik tentunya. Kita mengupgrade riset artikel lama dengan cara-cara yang memang sangat luar biasa. Kalau sebelumnya riset artikel menggunakan maksimum likelihood, kita upgrade dengan menggunakan Bayesian MCMC. Ada 5 parameter. Jadi Anda bayangkan kalau menggunakan maksimum likelihood, tentu nanti kita berhadapan dengan penyelesaian 5 fungsi non-linear homogen. Nah, tentu kalau kita melihat matriks Jacobian, ya, kalau kita nanti gunakan teknik Newton-Raphson untuk penyelesaian persamaan ini dengan cara numerik, salah satunya dengan metode Newton-Raphson, tentu kita akan berhadapan dengan matriks Jacobian. Kadang-kadang orang sebut matriks Jacobian, kadang-kadang orang sebut matriks Hessian. Itu matriks 5x5. Nah, ini rumit kalau kita bayangkan dengan menggunakan maksimum likelihood. Tetapi kalau kita menggunakan Bayesian MCMC, kita hanya bergantung kepada kekuatan menggunakan program R. Yang pasti tentu adalah fasilitas dari komputer atau laptopnya ini harus memori yang baik atau yang besar memorinya. Kalau kita gunakan ini laptop lama, makanya dia agak lama runnya. Jadi tidak apa-apa, kita tunggu saja. Apakah 5 parameter ini dapat dihasilkan trace plotnya dan posterior plot atau density, posterior density. Nah, dengan kata catatan bahwa tentu setiap parameter nanti akan ada 10.000 nilai. Karena kita memburning sebanyak 10.000 kali. Jadi parameter U itu 10.000 kali. Parameter T nanti 10.000 pula. Parameter E 10.000. Ingat, T dan E adalah untuk parameter fungsi densitas Weibull yang pertama. Lalu fungsi densitas Weibull yang kedua, parameternya TA dan EA. Ada 10.000 pula. Jadi pengalaman kita selama di Rado Institute selalu berhadapan dengan penggunaan programming atau coding yang menarik. Itu menjadikan kajian-kajian di Rado Institute ini sangat menarik sekali untuk dicermati, untuk diikuti. Oke. Selain Anda mendapatkan ilmu, juga Anda akan dapatkan pemahaman-pemahaman yang baik tentang arti atau maksud dari program-program atau coding-coding R yang dihasilkan. Mungkin belum bisa menghasilkan yang baik, tapi kita paling tidak mengerti apa yang dibuat oleh peneliti. Oh, ini untuk ini untuk itu. Paling tidak itu kita mengerti. Artinya jika nanti ada permasalahan sendiri, kita bisa mengadaptasi, mengadopsi Kita bisa mengadopsi coding-coding yang telah ada untuk disesuaikan dengan keperluan yang kita lakukan. Jadi mungkin tidak sebaik kita memahami 100% tentang pengkodingan ini, tetapi dengan mengertinya kita apa yang dibuat oleh peneliti lain, itu juga merupakan suatu keuntungan yang sangat baik, sehingga jika kita akan melakukan yang hal berbeda, kita tinggal hanya melakukan sedikit modifikasi terhadap coding tadi yang akan kita gunakan untuk keperluan kita. Oke, kita biarkan saja dia untuk merun 10.000 5 parameter. Saya rasa ini memang agak lama sedikit.
Biasanya kita hanya satu parameter, dua parameter, tiga parameter. Nah, sekarang ada 5 parameter yang akan kita lakukan proses burning, pembakaran atau iterasi. Kita tunggu saja sampai menghasilkan hasil yang baik. Oke, selesai. Hasilnya kita telah lakukan. Kita berhasil telah melakukan proses Bayesian MCMC. Kita coba lihat uh, trace plot dan posterior density-nya. Nah, ini merupakan Anda dapat lihat sendiri suatu trace plot dan posterior density yang luar biasa. Ini untuk yang pertama untuk P, alpha dan theta itu adalah untuk parameter dari Weibull yang pertama, eta dan gamma adalah untuk Weibull yang kedua. Jadi kita dapat melihat bahwa parameter-parameter yang kita jalankan iterasi sebanyak 10.000 kali ini nanti akan kita ambil yang memiliki nilai density yang terbesar atau yang paling puncaknya ini. Contoh misalnya P itu kira-kira di antara 0,55, 0,65. Itu yang paling tingginya di sini. Lalu alpha itu kira-kira di antara 5 sampai 6. Lalu juga theta itu di antara 5 sampai 5, sekian. Etanya itu di antara 3,0 sampai 3,5. Sedangkan untuk parameter gamma itu adalah di antara 29 sampai 29,5. Nah, kita lihat bahwa bagaimana dia ini 10.000 kali burning ini sangat baik dilakukan, menghasilkan hasil yang baik, sehingga proses Bayesian MCMC itu kita sukses menjalankannya. Lalu kita coba ambil satu parameter saja yang kita wakili dengan nilai median dari hasil 10.000 kali burning tadi. Kita ambil nilai P itu median nu, sedangkan alpha median T, theta median E, eta median TA, gamma median EA, kita run. Oke, lalu kita coba kita lihat beberapa parameter yang dihasilkan. Kita lihat P, kita lihat alpha, kita lihat theta, kita lihat eta, kita lihat gamma. Oke. Nah, ini berhubungannya dengan riset artikel sebelumnya pada Weibull mixture. Oke. Kita lihat. Kalau dalam riset artikel sebelumnya, nah ini dia Mr. Weibull, kita lihat K1, C1, K2, C2-nya berapa kira-kira parameternya. Mana Weibull? Nah, ini Weibull. Wah, sama kira-kira ya. Sama-sama 5 untuk K1, C1. Kalau ini tadi K1 ini tadi alpha, ini K1, C1, K1 alpha, C1 ini adalah alpha tadi, ini adalah eta, ini adalah gamma. Jadi tidak jauh berbeda dengan teknik maksimum likelihood, sedangkan nilai P-nya 0,57. Hampir sama dengan nilai yang kita gunakan dengan MCMC 0,57. Cuman perbedaan yang cukup signifikan terjadi pada gamma atau pada riset artikel dia sebut pada parameter Weibull itu parameter C2. Kalau C2-nya 23, kalau ini menggunakan maksimum likelihood, kalau kita menggunakan Bayesian 29. Jadi tidak ada keraguan lagi terhadap parameter ini memberikan hasil yang sama, hampir-hampir sama dengan teknik maksimum likelihood. Lalu kita lihat density plot dan kumulatif plot, apakah dia baik dalam menghampiri histogram. Nah, ini dia yang warna biru. Nah, kita lihat. Jadi kalau kita lihat
density plotnya memang kita lihat bahwa garis yang berwarna biru itu dia memiliki dua gelombang, oke, yang warna biru gelombang pertama dan gelombang kedua. Jadi seolah-olah dia memang baik ini mengikuti tren histogram data. Dari kumulatif plot kita bisa lihat bahwa sangat baik dilakukan pada tahap-tahap awal data, tapi pada tahap data akhir data juga agak jauh menyimpang. Mungkin ada yang lebih tepat lagi, tapi secara teknis sudah oke, Bayesian kita sudah berhasil. Mungkin satu saat nanti kita akan coba bagaimana kalau gamma yang dicampurkan. Ini masih Weibull, bagaimana kalau gamma? Nanti kita akan coba bandingkan dengan gamma pula. Bagaimana kalau gamma mixture? Oke, pada dasarnya kita kalau pada riset artikel tidak dia tampilkan, hanya ditampilkan density plot saja. Pada gambar 2 hanya density plot sama dengan yang kita hasilkan, tapi kumulatif plot tidak digambarkan oleh riset artikel. Oke, saya rasa apa yang kita kita lakukan pada hari ini sangat menarik sekali. Kita sukses melaksanakan Bayesian MC untuk data tinggi ombak tsunami Aceh. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Rado Yendra dan Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.